Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Haleluya, mari katakan sama-sama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Kau layak disembah Tuhan, kami datang menyembah-Mu segenap hati kami. Haleluya. Almighty God, we worship you. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan sama-sama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan ya, dan kita akan haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kami datang menyembah ucapan. Haleluya. Katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Kau Tuhan yang besar ada di sini, akan umat datang menyembah-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa
Amen. Amen. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan malam hari ini ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami jemaat-jemaat-Mu kembali boleh datang untuk bersekutu, beribadah melalui gereja di sini ya Tuhan. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini Kau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami ya Bapa. Kami percaya kuasa urapan-Mu turun atas ibadah pada malam hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih Kau berikan penghiburan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini pun kami mau menerima berkat melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Pastor John Serbumanan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir-Mu lidah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami mau sambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo ya, yang sudah berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan shalom buat kita semua malam ini. Oke, saya bertanya apa kabar saudara-saudara semua malam ini? Tentu dalam keadaan sehat ya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan yang saya akan sampaikan sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan malam hari ini. Dua pujian yang ditampilkan yaitu Hati Sang Penyembah ya saudaraku. Dan ini adalah bagian yang kedua. Dan nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ibu Evangelis Hana Nova Luciana Siahan STH dari Kota Medan akan membantu saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Baik, bisa dibuka, Bu Hana. Ya, Hati Sang Penyembah bagian 2, nas bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Amin. Tolong dibaca sekali lagi, Bu Hana. 1 Korintus 14 ayat 25, demikian firman Tuhan. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Amin. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Siapa percaya malam ini Allah ada di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Saudara kasih Tuhan, karena itu segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya, bukan cuma di dalam seseorang yang percaya, tapi kepada kita semua juga. Ini akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud. Bukan cuma dia yang sujud di dalam konteks ini, tapi kita semua akan sujud. Sujud untuk apa, saudara-saudaraku? Sujud untuk menyembah Allah dan mengaku. Katakan, dan mengaku. Mengakunya bagaimana? Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi saudaraku, hati sang penyembah itu membuat Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sadar bahwa engkau adalah seorang yang memiliki hati sebagai penyembah, maka Tuhan Allahmu ada di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya malam ini saat kita menyembah Tuhan pun, Dia ada di tengah-tengah kita malam ini. Katakan amin. Dan siap-siap kalau Tuhan ada, maka sesuatu pasti terjadi.
Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan lihat lebih lanjut ya. Tuhan hadir di hati yang suci. Pastikan bahwa hati saudara malam ini suci. Artinya hati saudara dibersihkan dengan firman Tuhan. Bila mana ada hati yang kotor, hati yang tidak berkenan, minta supaya Tuhan sucikan hatimu. Sebab orang yang suci akan memandang Allah ya. Hati yang suci lah yang menyembah Allah Bapa Surgawi. Katakan amin. Ya, karena Tuhan itu hadir di hati yang suci. Saudara-saudara, penyembahan itu adalah doa tertinggi bagi hati sang penyembah. Jadi ketika engkau berdoa, engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, engkau memohon sesuatu kepada Tuhan, engkau minta Tuhan sembuhkanmu, Tuhan pulihkanmu, Tuhan tolong engkau, Tuhan berkati engkau, Tuhan sertai engkau, Tuhan selesaikan masalahmu. Apakah salah? Tidak salah. Itu engkau berdoa, engkau yang meminta dan Tuhan yang memberi. Tetapi ketika engkau memiliki hati seorang penyembah, engkau enggak meminta untuk Tuhan sembuhkan engkau lagi, engkau tidak meminta supaya Tuhan memberkati engkau lagi, engkau tidak meminta supaya Tuhan menolong engkau lagi, tapi engkau yang memberi kepada Tuhan. Apa yang engkau bisa beri, engkau beri kepada Tuhan, yaitu hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu biasanya dia mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Apakah itu puji-pujian? Apakah itu ucapan syukur? Apakah itu hati yang berkenan, hati yang menyembah? Segala yang bisa kau persembahkan kepada Tuhan. Termasuk korban-korban yang kau berikan kepada Tuhan. Itu hati seorang penyembah. Ya, saya lihat di Alkitab, saudaraku. Ketika mereka datang sujud menyembah, kemudian mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan itu dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga mereka menjadi umat bangsa yang diberkati Tuhan. Ketika Abraham mendirikan mezbah pertama-tama di dalam perjalanan hidupnya, maka dia mempersembahkan sesuatu di atas mezbah itu. Itu tanda untuk dia beribadah kepada Tuhan, dia memanggil nama Tuhan. Setelah dia mendirikan mezbah, baru kemudian dia mulai mendirikan tenda, dia mendirikan kemah, dia mendirikan rumah untuk tempat dia bernaung, dia tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, ini bicara tentang keluarga. Kalau mezbah bicara tentang ibadah. Lalu yang ketiga yang dia lakukan setelah dia mendirikan mezbah, dia mendirikan tenda. Kemudian yang ketiga, dia mulai menggali sumur. Nah, sumur di mana dia menggali itu di dalamnya ada mata air yang membual, mata air yang memancar. Dan dia mengambil air karena di dalamnya ada sumber air yang tidak akan pernah habis. Saudaraku, dan air ini dipakai untuk dimasak, untuk diminum, dipakai untuk dimasak, untuk berbagai macam kebutuhan, dan juga memakai untuk mencuci pakaian dan sebagainya, kemudian bisa didistribusikan, bisa dijual belikan, saudaraku. Ini bicara tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang karir. Jadi nomor 1 itu mezbah, ya saudaraku. Nomor 2 itu tenda, dan nomor 3 itu adalah menggali sumur, bicara pekerjaan bisnis. Jangan dibalik, saudaraku. Jangan hal yang jasmani, hal yang duniawi engkau tempatkan di posisi nomor 1. Itu tidak sesuai dengan pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah yang benar supaya engkau diberkati Tuhan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Pertama-tama engkau dirikan mezbah dulu. Nah, ibadah-ibadah seperti ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita sedang membuat mezbah di hadapan Tuhan. Di waktu malam kita kembali datang membuat mezbah. Sebagai rasa syukur kita persembahkan korban-korban itu bagi Tuhan. Dan di waktu pagi setelah kita beristirahat, kita bangun pun sebelum kita memulai hari yang baru, kita juga membangun mezbah. Lalu kita mulai memanggil nama Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu yang korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, itulah hati sang penyembah. Mari kita lihat, saudara, kebenaran dari hati sang penyembah. Ada 3 kebenaran dari hati sang penyembah. Kebenaran yang pertama, saudaraku, itu adalah, kalau saudara mau lihat, ciri yang pertama dari hati sang penyembah itu, dia akan menyembah Allah Bapa yang dikenal di dalam Yesus, bukan sebaliknya. Orang-orang lain, mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal, tapi kita menyembah Allah kita, Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yaitu dalam Yesus Kristus, dan kita menyembah Dia, saudaraku. Lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Yohanes 4 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal,
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ada banyak orang, meskipun mereka orang beragama, meskipun mereka mengklaim dirinya sebagai orang percaya, namun kenyataannya mereka masih saja menyembah apa yang tidak mereka kenal. Yang mereka tidak kenal Allah yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan kita, itu mereka tidak kenal, saudaraku. Mereka sembah itu sebagai Allah, saudaraku. Apakah itu pohon, mereka sembah dia sebagai Allah. Apakah itu gunung, mereka sembah dia sebagai Allah. Yang dianggap ini mempunyai nilai keramat. Apakah itu tempat-tempat yang dianggap ini ada kekuatan-kekuatan magis, dan mereka menyembah tempat-tempat itu, saudaraku. Itu sebagai dewa-dewi pujaan mereka, saudara. Apakah mereka menyembah barang, mereka menyembah patung, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal, saudaraku. Dan ingat, hati-hati Bapak Ibu sekalian, Allah modern sekarang ini sudah menjelma, saudaraku, di dalam kehidupan banyak orang, hampir semua orang, saudaraku. Waktu pagi-pagi, saudaraku, yang dia cari bukan Tuhan dulu, yang dia cari bukan Alkitab dulu, yang dia cari bukan hadirat Tuhan dulu, yang dia cari pertama-tama itu adalah handphonenya, Androidnya. Mulai tangannya, mulai searching, saudaraku. Mulai melihat berita sana, mulai melihat media sosial. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Allah modern yang mereka tidak kenal sebagai Allah yang Tuhan mau kita sembah, saudaraku. Nah, kita pun hati-hati di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau hatimu masih terikat pada sesuatu yang engkau anggap ini menjadi sesuatu yang engkau sangat sayangi, engkau sangat kasihi, Bapak Ibu, itu bisa menjadi berhala bagimu. Ya, berhala itu sesuatu yang engkau sembah, yang bukan Tuhan engkau sembah, itu berhala, saudaraku. Termasuk hobimu, termasuk kebiasaan-kebiasaanmu. Saudara kasih Tuhan, karena itu hati sang penyembah, dia akan menyembah Allah yang benar, saudaraku. Allah yang benar, yang telah menjelma menjadi Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Itulah yang kita sembah, saudaraku. Amin. Sementara orang lain, saudara, mereka menyembah apa yang tidak mereka kenal. Mereka menyembah leluhurnya. Mereka menyembah, saudaraku, tempat-tempat yang dianggap mempunyai keramat, saudaraku. Mereka sembah, saudaraku. Bahkan di laut pun mereka sembah, saudaraku. Ya, ada bangsa yang menyembah sapi, ada bangsa yang menyembah gajah, ada bangsa yang menyembah naga, saudaraku. Nah, mereka menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Tapi kita semua menyembah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itulah sang pribadi yang mengasihi kita semua. Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari kita lihat rahasia yang kedua dari pribadi sang penyembah ini, saudaraku, ya. Kita lihat yang kedua, yaitu dia mengerti. Dia mengerti bagaimana? Dia mengerti bahwa sudah tiba penyembah-penyembah benar menyembah Bapa. Waktunya sudah tiba, ya, timingnya sudah pas, timingnya sudah ada untuk dia menyembah Bapa. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hati sang penyembah, dia tahu waktunya sudah tiba. Kapan? Sekarang waktunya. Bukan nanti, bukan tunggu, bukan besok, bukan minggu depan. Kapan? Waktunya sekarang, saudaraku. Karena itu, saudara kasih Tuhan, hati sang penyembah ini, dia adalah pribadi yang mengerti bagaimana bahwa sudah tiba saatnya penyembah-penyembah. Katakan bersama dengan saya di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Sudah tiba saatnya. Saya adalah penyembah-penyembah Bapa. Katakan, saya adalah penyembah-penyembah Bapa. Penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, ini saudaraku, ciri yang kedua seperti ini. Hati sang penyembah itu dia tidak akan menunda-nunda waktunya lagi. Kalau waktunya dia menyembah, meskipun di tengah-tengah kesibukan, dia akan ambil waktu 1-2 menit untuk menyembah Tuhan dulu. Baru dia melakukan berbagai macam aktivitas. Alkitab berkata, saudaraku, Daniel menyembah Allah satu hari 3 kali, saudaraku. 3 kali dalam sehari dia menyembah Allah, saudaraku. Meskipun dia difitnah, meskipun dia dibuang ke dalam gua singa,
Tapi di dalam gua singa pun, saudara-saudara, singa tidak membahayakan bagi Daniel. Kenapa? Karena dia memiliki hati seorang penyembah. Sang penyembah itu hati sang penyembah, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan, situasi yang rasanya mengancam nyawanya, dia tahu ada Tuhan di dalam hidupnya yang melindungi dia. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan, ancaman, bahkan teror, saudaraku. Engkau mengalami berbagai macam hal yang sangat menakutkan dan menegangkan. Ingat, di saat engkau memiliki hati sang penyembah, sebagaimana Tuhan lindungi Daniel di gua singa, Tuhan juga akan melindungi saudara dan saya. Katakan amin. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Hati sang penyembah inilah yang dimiliki oleh teman-teman Daniel, yaitu 3 anak SMA. Siapa SMA itu? S itu Sadrak, M itu Mesak, dan A itu Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata kepada raja karena mereka diultimatum, kalau mereka masih menyembah Allah mereka tidak menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar itu, Raja Nebukadnezar, maka konsekuensinya, risikonya, mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Apa jawaban mereka? Mereka bilang kepada raja dan kepada semua staf-stafnya, mereka bilang kepada semua selaku anak buah raja, mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, tidak bisa melepaskan kami dari dapur api yang disediakan untuk kami dibuang ke sana, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku. Wow, satu keputusan yang luar biasa. Hati sang penyembah ini, saku, dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa, saku. Dan betul waktu mereka dalam komitmen seperti itu, mereka tidak menyembah Allah yang lain, hanya menyembah Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, saudaraku. Walaupun mereka dibuang ke dapur api, tapi di tengah-tengah kobaran api, Alkitab berkata, soal Alkitab membuktikan fakta mereka tidak sampai terbakar, mereka tidak sampai terpanggang, mereka tidak sampai jadi gosong, tidak hangus. Kenapa? Karena Tuhan melindungi orang-orang yang memiliki hati sang penyembah, saudaraku, ya. Hati sang penyembah di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun nyawanya diancam, dia tidak akan pernah takut, saudaraku. Katakan amin, ya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Kita belum lihat hasilnya, ya. Masih yang ketiga dulu. Ciri yang ketiga dari hati sang penyembah. Ciri yang ketiga itu, saudaraku, dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah itu roh dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, Allah itu roh artinya tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi dia itu ada, dia itu nyata. Sama seperti saudara tidak bisa melihat angin, saudara tidak bisa memegang angin. Tapi saudara bisa merasakan dan saudara percaya bahwa angin itu ada. Satu contoh ketika angin berhembus di dalam sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu panas, pengap, sehingga banyak orang ambil buku atau ambil apapun yang mereka pakai untuk bisa kipas supaya badan mereka tidak kepanasan, saudaraku. Dan tiba-tiba waktu yang bersamaan ada angin dari luar masuk dan berhembus, dan mereka merasa, oh ini ada angin yang bertiup, dan mereka merasa kesejukan. Seperti itulah, saudaraku. Mereka tidak bisa melihat angin, tapi di saat mereka melihat reaksinya, dari ranting yang bergoyang, dahan yang bergoyang, mereka tahu ini angin yang bertiup, dan mereka tahu itu angin sedang bertiup, saudaraku. Kita pun begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita menyembah Allah itu roh, dan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dalam roh artinya kita benar-benar dituntun oleh roh, dan menyembah dalam kebenaran artinya kita dituntun dalam firman Tuhan. Ya, itu maksudnya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ada kata harus menyembahnya, menyembah dia, Allah kita itu yang adalah roh, menyembah dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Apakah bisa menyembah dalam daging? Tidak bisa, saudaraku. Daging ini terbatas, dan daging tidak akan bisa menembus kekuatan roh. Hanya orang yang menyembah dalam roh dan kebenaranlah dia bisa berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang yang memiliki hati sang penyembah, saudaraku, lihat ya. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi.
Kita lihat ya dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22, demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Amin. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, pada saat Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi, saudaraku, tepat di Bethlehem Yehuda, saudaraku, Yudea, dan mereka benar-benar menolak Yesus sebagai sang juru selamat. Akibatnya apa yang terjadi? Keselamatan yang diberikan kepada bangsa Yahudi itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, saudaraku, ya. Bangsa-bangsa yang lain yang tidak mendapatkan keselamatan itu hanya bisa dimiliki saja oleh bangsa Yahudi. Ternyata sekarang anugerah keselamatan itu sudah datang kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita Indonesia. Asal saudara-saudara percaya kepada seorang juru selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin ya. Tidak ada juru selamat yang lain. Kalau ada yang lain itu juru selamat palsu, saudaraku. Hanya ada satu sang juru selamat. Dan ini yang disebut sebagai Mesias, saudaraku. Mesias Raja Penyelamat, saudaraku. Memang ada Mesias palsu, saudaraku. Dia datang dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu. Dia akan membuat mujizat-mujizat seperti yang dibuat oleh Yesus. Bapak Ibu, bahkan dia mungkin bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa juga menyembuhkan orang yang lumpuh pun bisa berjalan. Tapi hati-hati, cek dulu saudaraku. Dia dapat kuasa ini dari mana? Kalau ternyata dia bukan seorang percaya pada Yesus, dia seorang yang hidup dalam dosa, dan dia seorang yang menyembah berhala, hati-hati. Bahwa itu kuasa yang didapatkan untuk menyembuhkan orang itu bukan dari Tuhan, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kuasa yang datang dari Tuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Di hati seorang penyembah, saudaraku, ya. Hati sang penyembah, saudara, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang tahu kehendak Bapa, disembah itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapa menghendaki kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Amin. Itu alasannya, sebab Bapa Allah kita, ya, yang adalah Bapa Sorgawi, menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Terus saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu adalah dia orang yang berjalan dalam kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Di luar itu bukan kehendak Bapa, saudaraku. Ada orang yang menyembah, tapi kalau dia menyembah tidak di dalam roh dan kebenaran, itu bukan kehendak Bapa, itu kehendak diri sendiri. Itu kedagingan namanya, saudaraku. Tapi kalau kehendak Bapa, seseorang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terkadang waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, tanpa terasa saudara bisa melewati 5 menit, 10 menit, tanpa terasa sudah 1 jam, tanpa terasa sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, tanpa saudara terasa. Kenapa? Karena saudara sedang dibawa Tuhan masuk dalam pergerakan roh. Ini yang namanya hidup dipimpin roh, saudaraku. Rasanya nggak kepingin berhenti, rasanya tenggelam lebih dalam. Seperti tadi pujian itu, ya. Kutinggikan Engkau Tuhan lebih dalam. Orang yang memiliki hati sang penyembah itu rasanya dia tidak kepingin berhenti menyembah Tuhan. Saudara, sebelum pandemi tiba, Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum pandemi tiba kami melakukan ibadah doa malam, saudaraku, ya, CLCC. Untuk setiap hari Kamis malam di Surabaya kita adakan ibadah doa malam, saudaraku. Itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi, saudaraku. Nah, apa rahasia membuat kita bisa bertahan, bisa kuat, bisa mengikuti dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi, saudaraku? Karena kita memiliki hati sang penyembah, saudaraku, ya. Hati yang menyembah, hati yang merindukan Tuhan seperti orang haus, orang lapar, dia mencari air untuk dia minum, dia mencari makanan untuk dia makan, saudaraku. Dan kita lakukan itu, saudaraku. Jadi 1 jam pertama kita belajar Alkitab dulu, saudaraku. Dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Setelah itu kita lanjut dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Kita melewati 1 sesi, ya, sesi pertama. Kemudian setelah sesi pertama selesai, kita break sebentar, kita lanjut lagi, saudaraku.
Dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam. Saudaraku, setelah itu kita break untuk sesi yang kedua, kita lanjut lagi dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa, kita boleh melewati hal-hal yang demikian, saudaraku. Memang tantangannya, saudaraku, mata berat, saudaraku. Tapi karena hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar, rasanya mata yang ngantuk tidak ngantuk lagi, saudaraku. Itu yang namanya orang lagi jatuh cinta, saudaraku. Orang yang lagi jatuh cinta tuh rasanya, saudaraku, dia kepingin terus dekat dengan orang yang dicintai, dengan pribadi yang dicintai. Seperti itulah kami pada waktu itu dengan Tuhan, saudaraku. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Teman-teman yang sebelumnya mereka tidak punya karunia penglihatan, mereka dapat karunia penglihatan. Yang tadinya mereka belum dapat karunia bernubuat, sekarang mereka bisa bernubuat. Dan masih banyak yang lain. Dan yang luar biasa, di dalam ibadah doa malam ini biasanya pengurapan Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa. Ya, karena itu saudara kasih Tuhan, milikilah hati sang penyembah. Saudara bisa melakukan kehendak Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hati sang penyembah. Ini dia. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita lihat ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, ada kata harus. Harus itu hukumnya wajib. Wajib itu bukan karena terpaksa, tapi benar-benar saudara merindukan, saudara haus, saudara lapar, dan itu saudara kepingin, saudara lakukan itu, saku. Tanpa didorong, tanpa diminta, saudara lakukan itu. Saudara kasih Tuhan ya. Jadi itulah kata harus. Harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, inilah 3 rahasia bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Milikilah hati sang penyembah. Orang yang memiliki hati sang penyembah, Bapak Ibu, dia merasakan Tuhan itu tidak jauh dari hidupnya. Tuhan itu ada bersama dengan dia. Sekalipun saudara merasa suamimu tidak ada, tapi Tuhan ada bersama dengan engkau. Sekalipun engkau merasa istri tidak ada, tapi engkau merasakan Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Suatu hari nanti orang-orang yang kau kasihi akan meninggalkanmu satu persatu, ya, oleh karena berbagai macam hal, mungkin karena masalah kematian, musibah, bencana, bahaya, dan tinggal engkau sendirian. Maka ketahuilah, disitulah engkau sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Suatu hari semua boleh meninggalkanmu, tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan dia mencari hati sang penyembah sampai dia datang kembali, dan kita berjumpa dengan dia dalam kekekalan, dan kita akan lakukan itu, kita menyembah dia. Karena di sorga suatu hari nanti tidak ada orang melakukan aktivitas yang lain, gak ada orang menangis karena nggak punya uang, gak ada orang menangis karena nggak bisa makan, gak ada orang menangis karena sakitnya tidak bisa disembuhkan, tidak ada seperti itu. Yang ada di sorga semua orang hidup dengan Tuhan, dan mereka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mereka menyembah dia selama-lamanya. Karena itu saya berdoa supaya malam ini Tuhan berikan saudara hati yang menyembah. Ya, saya menulis satu lagu, selaku kau berikan ku hati untuk memujimu, kau berikan ku hati untuk menyembahmu, sebab Yesuslah Tuhan yang layak ku tinggikan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Saya ingat ada satu lagu yang saya tulis, datang dari sorga urapan yang baru. Tahukah saudara, pada waktu saya baru pulang pelayanan dari sekolah kepolisian di daerah Porong ya, waktu Kosek Porong, waktu itu kami mengajar siswa-siswa kepolisian yang datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia dan mereka dilatih di situ. Lalu kami masuk ya dalam pelajaran Alkitab, saudaraku. Dan setelah itu pulang dari sana ya, ibadah di sana di kepolisian mulai jam 5 sore. Nah kami, Bapak Ibu, pulang dari sana sudah jam 8. Setelah sampai dari rumah, saudaraku, sudah capek, sudah ngantuk, saudaraku. Tapi hati saya kepingin menyembah Tuhan. Saya ambil gitar dan saya nyanyikan lagu ini. Datang dari surga urapan yang baru. Waktu itu teman-teman lain belum berkumpul bersama kami untuk doa malam, saudaraku. Saya sendirian. Saya pujikan pujian itu, satu lagu itu, saudaraku. Tuhan bawa saya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tanpa terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Adik saya berkata, ini belum tidur, belum ngantuk. Saya bilang, belum. Saya masih menikmati hadirat Tuhan. Terus menyembah tanpa terasa.
Sudah jam 5 pagi, saudaraku. Dan saya benar-benar merasakan bahagia sekali. Saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang namanya perasaan takut, gentar, khawatir, itu tidak ada, Bapak Ibu. Hatiku aman, hatiku tenang, hatiku bahagia dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya hati yang seperti inilah kita miliki. Supaya apa? Engkau tidak khawatir, engkau tidak takut menghadapi kehidupan ini. Engkau percaya bahwa mujizat masih ada. Yang percaya bilang amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa buat firman Tuhan di malam ini yang sudah saya sampaikan, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Darmawan ya dari Kota Medan, Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memberikan waktu untuk kami lagi Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mau belajar terus Tuhan, Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Kita setiap hari Roh Kudus memberikan kepada kami kerinduan untuk bisa senantiasa datang memuji-Mu, Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, makraikanlah firman Tuhan yang kami dengar ke dalam hati kami, ke dalam jiwa dan seluruh langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan Bapa menjadi berkat sepanjang hari ini, setiap hari dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan berakar kokoh, Tuhan, berbuah lebat dalam perjalanan kehidupan. Bapa yang maha baik, kami sangat mengucap syukur Bapa. Kami mohon terus Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus menjamah kami Tuhan. Terangilah Bapa, terangi langkah demi langkah perjalanan kehidupan kami semuanya yang ikut gereja online Zoom CLCC malam hari ini. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor John Salbunan dan keluarga dan juga bergembala. Tuhan berikan kesehatan yang baik, tubuh yang baru. Dan Tuhan berkati pelayanan Tuhan. Penginjilannya Tuhan pakai luar biasa. Tuhan urapi luar biasa. Sehingga terus-menerus Tuhan melayani dan terus-menerus memberitakan Injil dan membuat jiwa baru yang belum mengenal Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang maha baik, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk semua sahabat-sahabat kami yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, materaikanlah firman Tuhan ke dalam hati kami, jiwa dan seluruh kehidupan kami. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Tuntunlah kami Tuhan, pimpin kami, bimbing kami Tuhan, dan hari demi hari, setiap hari, sepanjang waktu hari ini, setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami berjalan, Bapa. Kami melangkah seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar, Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar, Bapa, untuk taat dan setia kepada firman. Tuhan Yesus, Engkau baik, Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa Bapa, memohon, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Darmawan untuk doa yang sangat indah ya. Malam ini kita doakan untuk Pak Darmawan bersama Ibu Hananova untuk pertunangan mereka hingga sampai pada mereka masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus ya di Kota Medan. Puji Tuhan. Sebagaimana Tuhan kemarin sudah menolong Pak Tirto bersama Ibu Norma, dan nanti tanggal 15 juga kita doakan untuk pernikahan Pak Yohanes ya dengan Ibu Ingrid, supaya Tuhan tolong supaya semua lancar. Dan nanti ada lagi pasangan-pasangan yang akan menikah di gereja CLCC, dan gereja CLCC sudah siap untuk mengadakan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan memberkati kita semua. Tadi Ibu Lydia Eka minta dukungan doa untuk cucunya yang akan lahir, dan tadi saya sudah berdoa dengan Bu Lydia Eka dan juga untuk menantunya dan juga anaknya. Ya, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Terima kasih Pak John.
Juga terima kasih kepada Pak Dermawan dan juga Pak Lukas atas doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Darmawan, juga Pak Lukas. Ya, Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Oke. Dan terima kasih kepada Bapak John. Firman-Nya pada malam hari ini luar biasa, yaitu kita harus menyembah dengan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu hanya ada pribadi satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa lewat pribadi Tuhan Yesus kita punya penyembah yang sejati, ya. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati Pak John. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Kami persilakan Bu Kesia. Ya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Indri yang sudah memberikan saya waktu. Salam Pastor John, salam Bapak Ibu Saudara Shalom, berkati Kesia. Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik 1 dan 2 yang disertai dengan kata-kata air isi yang diikuti oleh Bapak Ibu. Amin. Amin. Doa profetik. Belum muncul ini ya? Pak John. Ya, Belum ini muncul. mungkin masalah signal. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I Air isi. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I Air receive. isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I Air receive. isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I Air receive. isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I Air receive. isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I Air receive. isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I Air isi. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I Air isi. receive. Masuk doa profetik 2 bagi gereja Selsisi atau everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam pelayanan gereja Selsisi. I receive. Air isi. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Air isi. Gereja Selsisi adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I Air isi. receive. Gereja Selsisi sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Selsisi sampai Maranatha. Tuhan Katakan, Yesus memberkati kita semua. I receive. Praise the Lord. Amen. Amin. Ya, terima kasih Memberkati Bu Kesia. Bu Ya, Kesia sama-sama Pastor John. yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Kesia. Tetap semangat, sehat selalu, cantiknya. Amin. Amin. Iya, dan berkati. Dan Amin. selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka. Kami persilakan Bu Lydia Eka. Ya, terima kasih Ciing. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih ya atas doanya Pak John sama Ciing. Cucu saya lahir dengan selamat. Amin. Tapi operasi, nggak apa-apa, walaupun operasi nggak apa-apa, yang penting selamat aja. Jam 7 tadi, jam 7 lebih sedikit Pak John. Terima kasih Pak John. Untuk supaya kita itu pengalaman ya Ciing ya. Kalau punya cucu, lah itu apa namanya, sedikit pertanyaan Pak John. Untuk itulah apa namanya, ari-arinya itu gimana Pak John? Supaya kita juga lebih pengalaman. Biasanya ari-arinya saya cuci, kemudian saya iya. Gimana Pak John? Terus cara mengucapkan, kan ada kalau orang Jawa itu pakai
apa dan bla bla bla. Kalau kita gimana Pak John, itu pasti Ciing juga bertanya-tanya ya. Ya, jadi memang itu kan Nah itu si Bu hari-hari itu Hana ya. Nova juga Nah, itu Ibu sudah mendengarkan kunci, tuh. tidak apa-apa. Ibu nanti kalau mau untuk ditanam juga nggak apa-apa. Ditanam. Atau biasa ada orang yang dia mungkin dia tanam, ada yang memang dia buang ke mana, ke sungai gitu. Tapi tidak apa-apa, karena segala sesuatu itu memang harus dilakukan berdasarkan iman. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jangan ada keraguan-raguan. Cuma dalam hal melakukan ini, memang ada dia punya ini ya, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang memang harus dipatuhi, saudaraku. Jadi ditanam itu adalah cara yang aman ya, saudaraku. Memang ada orang yang memang hari-hari itu dia simpan dan itu bisa jadi berhala. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu harus memang ditanam karena memang manusia ini kan dia kan tubuh ini dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Jadi itu yang hasil dari proses kelahiran itu, hari-hari itu dari bayi itu memang perlu ditanam ya. Ditanam dan ya sebagai rasa syukur orang tuanya datang kepada Tuhan dan bersyukur bahwa anak yang dirindukan itu bisa lahir dengan selamat. Ya, saya juga dulu waktu lahir itu hari-hari juga semua ditanam sehingga itu aman. Jadi kita tidak ganggu tetangga. Ada orang yang memang dia itu tanam depan rumah dan dia pakai lampu. Mungkin saudara pernah lihat ya, lampu di depan di atasnya itu. Nah, sebetulnya itu dilakukan itu sebenarnya ada menurut kepercayaan mereka, tapi semua kita lakukan itu berdasarkan iman. Jadi kita tidak boleh ada satu keraguan. Jadi itu ditanam aja, Bu. Atau bisa juga setelah didoakan ya, didoakan itu dan ditanam lalu setelah didoakan bisa juga ada yang mau buang ke sungai, enggak apa-apa gitu. Ya, diarung gitu. Nanti sungai itu. Doanya gimana Pak John? Doanya gimana? Oh, doanya. Ya. Doanya simple, sangat simple. Jadi Tuhan, kami bersyukur buat anak yang sudah lahir ini dan hari-hari ini kami akan kuburkan ya. Kami akan tanam bersama dengan Tuhan aman gitu. Itu aja. Jadi doa yang singkat gitu aja. Simple tapi lebih mengena gitu ya. Bersyukur bahwa anak yang lahir itu selamat dan hari-hari itu nah itu dikuburkan aja gitu. Atau mau di mana taruh di sungai nggak apa-apa. Nanti yang penting asal tidak ganggu orang lain gitu ya. Ada yang punya kepercayaan bahwa nanti itu dimakan oleh apa sih? Kuntilanak atau apa, nggak usah pikir begitu ya saudaraku. Yang penting hasil dari doa itu anak yang sudah lahir dengan selamat dan perkara hari-hari itu mau ditanam atau mau dibuang ke sungai itu enggak apa-apa. Yang penting semua kita lakukan berdasarkan iman. Nah, doanya demikian Bu Eka. Tuhan, kami bersyukur buat anak yang sudah lahir ini. Tuhan pelihara dia sampai dia punya masa depan penuh harapan ya. Dia berguna menjadi bangsa dan negara, berbakti pada Tuhan dan orang tua. Lalu untuk hari-hari ini kami tanam, waktu mau ditanam ya dikuburkan, kami tanam dalam nama Yesus. Harus pakai nama Yesus ya, supaya nama itu memang berkuasa atas segala sesuatu termasuk atas hari-hari itu. Itu aja Bu. Jadi nggak usah doa yang panjang-panjang, simple saja Bu gitu ya. Oke, cukup jelas Bu. Ya, cukup jelas. Oke, Itu baik. biasanya hari-harinya memang pertama dulu waktu COVID ya, yang cucu saya yang nomor 1 itu loh, anaknya Jennifer itu Pak John itu memang sama apa namanya sama adik ipar saya yang dilarung gitu loh, dibuang di sungai. Kemudian yang kedua saya sendiri yang di sini di belakang ini yang banyak tanaman. Kemudian yang ketiga di sini juga, yang keempat ini nanti juga di situ. Cuman masalahnya ini besan saya yang nomor 1, besan saya mamanya ini Jennifer itu kan dari sana. Jadi kan masih orang sana ya, orang Hong Kong. Jadi kepercayaannya itu bukan Arya anunya yang waktu pupa itu loh, Ciing. Kan waktu pupa di udelnya itu loh ya. Kenapa, Ciing? Tali pusar. Ya, tali pusarnya itu masih disimpan. Disimpan sama ya? itu. Disimpan. Bukan saya, bukan.
besan. Besan gitu. Jadi apa namanya? Memang kadangkala itu cara menjelaskan itu nanti takutnya tersinggung ya. Tapi bagi saya nggak nyimpan begituan. Kalau Linda itu apa? Mamanya nggak punya kepercayaan gitu. Kalau ini lagi nggak punya kepercayaan begitu. Tapi Jadi keluarga saya untuk juga bebas. gitu, Bu. Iya, di Jadi Jepang. itu Iya, apa? Itu urusannya mereka sudahlah nggak ada sih. gitu. Yang penting ya saya mendengarkan apa doanya Pak John gitu aja ya kan. Kalau waktu tali pusarnya anu ya biasanya ya dibuang atau ditanam gitu ya Pak John ya. Ya, ditanam. Nanti gitu. Iya, terima kasih Pak Bersama. John sudah Ya. jelas gitu. Ya, mari kita simak ya pengumuman Gereja CLCC ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, atau misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4. Mencari wajah Tuhan dan berjalan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Hilang Pak John. Ya. Hilang, nggak ada tulisannya. Ya, di depan layar monitor sudah muncul mungkin masalah signal di tempat Ibu. Nah, ini Pak John. Muncul ya, oke. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CSCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Ya. Hilang nih Pak. Ya, ini di laptop ini mungkin masalah signal. Jadi kadang-kadang dia agak sedikit terlambat. Nah, ini sudah muncul. Okay. Ya. Info penting spesial happy birthday Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 8 Mei sudah lewat ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu Lydia Eka yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kepada Bu Lydia Eka yang telah menerima cucu baru ya, baru lahir ya, dengan sehat selamat ya. Tuhan memberkati. Kita dukung doa terus agar cucu Bu Eka sehat bersama orang tua mamanya ya. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami sebagai koordinator dan host mengucapkan banyak terima kasih pada malam hari ini atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar, itu karena Tuhan Yesus sangat baik dan amat baik. Terima kasih Pak Dermawan, Bu Nova, ya, Bu Hana, Pak Yohanes, Bu Ingrid, tetap semangat, sehat selalu. Untuk menjelang pernikahan harus sehat ya.
Ya Tuhan berkati juga Bu Lydia Eka, Bu Marta, Kesia, Bu Sinliang, Pak Lukas, terima kasih, Bu Sinta, Cindy, juga Pak Tirto. Ya Tuhan berkati semuanya. Juga pada PS John Sambunan MA, terima kasih Pak John atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin ada yang untuk dibantu doa, silahkan mengetik. Ada Bapak pada link yang agar didoakan oleh Bapak John. Ya, terima kasih dan selanjutnya besok kita ketemu lagi pada link yang sama pukul 4 pagi. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oke, haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa menulis permohonan doa di depan layar monitor dan kita akan berdoa ya. Oh Tuhan, kita Tuhan yang mendengar doa anak-anaknya malam hari ini. Amin. Sebagaimana Tuhan sudah mendengarkan doa Bu Lydia Eka untuk cucunya bisa lahir dengan selamat ya. Meskipun harus lewat operasi tapi Tuhan tolong ya. Oke. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembahmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, ada mujizat. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembahmu. Tuhan setia, Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembahmu. Kami menyembah, ku hidup menyembahmu. Ini doa kami, ku hidup menyembahmu. Haleluya, ku datang menyembah. Haleluya, ku sujud menyembah. Yesuslah Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Amen, amen, amen. Mari saudara kita satu dalam doa pada malam hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama bahwa ada kuasa, ada mujizat bagi semua kita yang membutuhkan. Katakan amin. Percaya Tuhan mendengar doa kita malam hari ini dan Tuhan beri engkau pertolongan di sepanjang hidupmu. Mujizat ajaib masih terjadi malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we love you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami akan mendoakan setiap sahabat-sahabat, saudara-saudara yang dalam pergumulan. Tuhan, mari. Engkau mendengarkan setiap doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, Jesus Christ. Ibu Hana Nova dan Pak Darmawan, tangan Tuhan yang kuat sedang memegang kalian di sana. Jangan cemas, jangan khawatir. Amin. Amin. Tetap percaya mujizat masih ada. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan akan buat terobosan-terobosan di dalam keuanganmu, dalam Amin. ekonomimu, dalam bisnis karirmu. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau akan melihat
Tuhan akan membuat perputaran keuanganmu akan berjalan dengan baik, dengan stabil. Amin. Akan ada order, akan ada omset dalam usahamu. Amin. Lakukan bagianmu, utamakan Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupanmu. Dan Amin. terutama ini, Pak Darmawan, kesehatan tubuhmu. Amin. Sebab yakin tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tuhan mau berdiam di dalamnya. Imani. Tuhan sembuhkan engkau malam ini juga. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau. Terima dalam Amin. nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Amin. Hadirat Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Seperti Ibu Hana Nova, menaruh perkataan-perkataan firman-Nya di dalam hidupmu. Amin. Dan ketika mengucapkan perkataan-perkataan firman itu ada kuasa seperti api yang membakar. Amin. Tuhan yang begitu mulia akan membawa kalian ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati pernikahan kalian, memberi kalian masa depan yang penuh harapan. Amin. Dalam nama Yesus. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang engkau sembah, Dia hidup dan berkuasa. Jangan takut. Kuatkan hatimu malam ini. Tuhan ada bersama dengan kalian di sana. Untuk Pak Yohanes dan Ibu Ingrid, pernikahan kalian untuk tanggal 15. Dari tempat ini kami doakan. Tuhan atur semuanya dengan baik. Semua akan berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Hadirat Tuhan, kekudusan dari sorga turun memenuhi kalian. Dalam nama Yesus. Tuhan akan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Dengan berkat-berkat yang terbaik. Karena itu cintailah Tuhan. Cintai Dia dengan segenap hatimu. Segenap jiwa, akal, budi, kekuatanmu. Karena Tuhan katakan Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan takut, tetap percaya. Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib bagimu malam ini. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau. Dalam nama Yesus. Tetap cinta Tuhan di atas segala-galanya. Dan cintailah pasanganmu sampai kalian memasuki pemberkatan nikah tanggal 15. Memberkati dalam nama Yesus. Pak Yohanes, Ibu Ingrid. Seperti malam ini juga Tuhan sudah memberkati Pak Tirto bersama Ibu Norma. Pernikahan mereka sudah berlangsung tanggal 29 kemarin. Dalam nama Yesus. Pak Tirto, berikan hatimu melekat dengan Tuhan. Ibu Norma, engkau juga berikan hatimu melekat dengan Tuhan. Ketika hatimu melekat dengan Tuhan, merasakan kedamaian luar biasa. Anugerah Tuhan yang sempurna akan turun atas pernikahan kalian. Tuhan akan menuntun perjalanan pernikahan kalian sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya. Tuhan akan menghalau segala hal, badai hidup apapun. Tetap percaya Yesus menjadi nakoda kehidupan kalian. Tuhan berikan engkau pertolongan demi pertolongan dalam kehidupanmu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dalam nama Yesus. Cari wajah Tuhan. Cari wajahnya selalu. Dia adalah sumber segala sumber yang engkau perlukan. Sumber berkat, sumber keuangan, sumber rezeki. Cari Dia dulu. Kau lihat Tuhan tambahkan. Apa yang sudah kau punya, Tuhan tambahkan. Dari waktu ke waktu. Oh Jesus. Kami doakan malam ini untuk Pak Lukas dan Ibu Kesia Richard. Tuhan bawa kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kalian akan berjalan dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang memberi engkau hati yang baru. Ibu Kesia, Tuhan menjauhkan padamu hati yang keras. Tuhan memberikan engkau hati yang lembut, hati yang taat. Ketika engkau mulai mentaati Tuhan, ada berkat dan mujizat akan dinyatakan di kehidupanmu. Semua yang kau doakan, yang kau gumuli, Tuhan sudah dengar. Dan ucap syukur buat anugerah Tuhan itu.
Sambut itu dengan hati yang bersyukur. Tuhan berikan kelimpahan, kemakmuran dalam hidupmu. Jangan takut. Tuhan jamin hidup engkau. Tuhan pelihara hidup engkau seperti biji matanya sendiri. Berkati Bu Kesia, berkati Pak Lukas, berkati Oma Nana, berkati juga adik Kesia Temi. Memberkati semua yang sudah hadir malam ini. Oh Jesus. Ibu Siang Liang bersama keluarganya, dalam nama Yesus. Ibu Siang Liang, Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu semua yang kau doakan, yang semua yang kau gumuli. Dia sangat mengerti akan semua yang engkau ingin sampaikan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini. Dan Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Dalam nama Yesus. Engkau bersama keluargamu, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan mengetahui engkau membutuhkan akan makanan, pakaian, akan papan, sanang pangan papan. Tuhan butuh hatimu percaya malam ini. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Mujizat masih ada bagimu. Jangan takut. Tuhan pelihara engkau. Tuhan katakan burung di udara. Tuhan pelihara bunga di padang. Tuhan hiasi. Itu pun lebih berharga dari semuanya itu. Serahkan pada Tuhan malam hari ini. Ibu Siang Liang, tetap setia layani Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh Jesus. Malam ini juga untuk Ibu Marta. Dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kesembuhan. Dan Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Imanmu berkata, engkau punya Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau malam ini. Imanmu berkata, orang lain disembuhkan, engkau juga disembuhkan malam ini. Terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sembuh Ibu Marta, dalam nama Yesus. Kami doakan malam hari ini juga, dalam nama Ibu Indriani. Oh Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang lain, dalam nama Yesus yang hadir malam ini. Semua yang sudah hadir, tanpa terkecuali. Di jamaah Tuhan, Ibu Lydia Eka, Tuhan memberkati bersama suami, anak, mantu, cucu. Bersyukur hari ini Tuhan sudah berikan hadiah terindah untuk Ibu Lydia Eka menerima cucu. Oh Tuhan, dari putranya Robert. Terima kasih Tuhan. Buat anugerahnya, berkati Robert bersama dengan Agnes. Mereka makin mencintai Tuhan sampai akhir hidup mereka. Berkati anak yang sudah lahir ini. Semua anugerah yang terindah, Tuhan berkati anak ini. Berkati juga cucu-cucu yang lain. Anaknya Richard, anaknya Linda, berkati mereka. Berikan kesehatan panjang umur bagi Ibu Lydia Eka bersama suaminya. Memberkati terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam bisnis, dalam ekonomi terjadi. Malam hari ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah malam ini Engkau curahkan berkat-Mu yang terbaik, yang terindah. Berkat-Mu yang besar. Berkat-Mu yang kami perlukan. Berkat-berkat secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Berkat keuangan, berkat ekonomi. Berkat kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Memenuhi kami semua malam hari ini. Tuhan penuhi lumbung-lumbung-Mu. Tuhan penuhi kantong-kantong-Mu. Tuhan penuhi tabungan-tabungan-Mu. Tuhan penuhi dalam nama Yesus. Apa yang Kau miliki malam ini, Tuhan penuhi dengan segala berkat yang terbaik. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah kesehatan tubuh-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, anak cucu keturunan-Mu, semua diberkati Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, karir-Mu, bisnis-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Berkati kami juga hamba-Mu ya Tuhan. Kami sekeluarga, berkati kami semua. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Memberkati Pak Yohanes, Bu Ingrid. Memberkati Pak Tito, Bu Norma. Doanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Pak John. Sama-sama. Tuhan berkati Tuhan Anova. Berkati Pak Tito, Bu Norma. Ya, thank you. Oke. Semua pasangan-pasangan diberkati semua pada malam ini. Sampai kita ketemu lagi teman-teman semua. Oke. God bless you all. Bye-bye. Amin. Ya, kasih Pak John. Nah, Bu Hana, Pak Darman, sampai jumpa ya. Oke. All, bye-bye. Eh.